Perkenalkan, nama saya Erwin Leo Sinaga. Pada kali ini saya akan mendemokan aplikasi kami dengan judul TA, pengembangan aplikasi tempat wisata religi di Sumatera Utara menggunakan algoritma elektrik berbasis mobile dan web. Nah, pada kali ini saya akan mendemokan aplikasi kami versi mobilenya. Nah, ini merupakan tampilan dari home aplikasi mobile kami. Nah, di tampilan home ini ada beberapa icon atau button yang bisa diklik, yaitu untuk pencarian, kemudian lihat rekomendasi, kemudian icon home, lokasi, dan more. Nah, di halaman home ini untuk melihat rekomendasi, user diwajibkan untuk login. Nah, icon ini sebelum login ada 3. Nanti setelah login maka icon di sini akan menjadi 4. Nah, sekarang kita ingin lihat rekomendasi wisata. Nah, klik login. Nah, setelah kita mengklik login, maka kita akan diarahkan ke halaman masuk atau login. Nah, sebelum login kita bisa membuat akun atau register. Nah, untuk melakukan register, klik button register. Nah, setelah kita klik register, maka kita akan diarahkan ke halaman daftar atau register. Nah, di halaman register ini ada beberapa field atau form yang wajib diisi oleh user, yaitu nama lengkap, username, email, agama, kemudian password dan konfirmasi password. Nah, kalau field ini kosong atau form ini kosong, saya klik register, maka akan muncul pesan error tidak boleh kosong. Jadi diwajibkan untuk diisi. Kemudian email. Nah, di form ini untuk agama, user diwajibkan untuk mengisi form ini dengan agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Jika tidak, maka akan muncul pesan error. Nah, isi harus dengan Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu. Nah, di sini saya akan buat Islam. Kemudian password. Nah, untuk konfirmasi password diwajibkan untuk sama. Jika tidak sama akan muncul pesan error juga. Password tidak sama akan muncul pesan errornya. Nah, setelah berhasil menambahkan akun atau membuat akun, maka akan muncul pesan bahwa berhasil membuat akun. Nah, setelah membuat akun kita login. Untuk login kita bisa klik ini untuk diarahkan kembali ke halaman login. Nah, jika password yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan muncul pesan error juga. Username dan password tidak sesuai. Begitu juga kalau username dimasukkan tidak sesuai, maka akan muncul pesan error username tidak ditemukan. Nah, jika username dan password yang kita masukkan sesuai, maka kita akan diarahkan ke halaman home dengan rekomendasi wisata religi. Nah, di sini di halaman home ini yang menjadi rekomendasi pertama adalah Masjid Agung Kabanjahe. Nah, di halaman home ini setelah login, maka menu ini bertambah 1, yaitu untuk ke halaman profil. Nah, kita jelaskan satu-satu. Pertama saya akan menjelaskan untuk icon ini. Untuk icon ini kita akan diarahkan ke halaman more. Nah, di halaman more ini ada button atau tombol yang dapat kita klik untuk melihat about-nya. Nah, di halaman about ini ada logo dari aplikasi, kemudian deskripsi singkat dari tentang aplikasi, kemudian versi dari aplikasi. Kemudian kita kembali. Nah, kemudian kita ke icon untuk profil. Nah, di halaman profil ini akan dimunculkan username, kemudian foto profilnya. Secara default ini akan menjadi foto profilnya, kemudian nama lengkap, jenis kelamin, karena info profil belum lengkap maka jenis kelaminnya belum ada, kemudian alamatnya belum ada. Kemudian untuk melengkapi profil kita klik button edit profil untuk melengkapinya.
Tapi ini nanti saja kita demokan. Kita kembali ke halaman home. Nah, kemudian ini untuk halaman location. Di halaman location ini akan dimunculkan daftar dari kabupaten dari tempat wisata religi tersebut. Misalkan saya klik Asahan. Nah, setelah saya klik Asahan, aplikasi akan meminta izin kepada user untuk meminta permission atau izin supaya aplikasi dapat mengakses lokasi dari user tersebut. Nah, di sini saya buat tolak kaya untuk melihat supaya nanti kita bisa melihat perubahannya. Nah, ini saya zoom out. Nah, ini merupakan daftar wisata religi yang ada di Kabupaten Asahan. Kemudian saya back kembali. Nah, begitu juga kalau saya klik untuk kabupaten selanjutnya, maka akan dimunculkan daftar wisata religi berdasarkan kabupatennya. Saya tolak kembali. Ini dia. Kita kembali ke halaman home. Oke, selanjutnya kita ke halaman search atau pencarian. Kita klik icon ini, maka kita akan diarahkan ke halaman untuk pencarian. Nah, di halaman cari ini sudah ditunjukkan daftar dari tempat wisata tersebut. Nah, selanjutnya saya ingin mencari tempat wisata tersebut. Contoh, saya klik masjid. Nah, setelah saya ketik masjid, maka akan dimunculkan daftar dari tempat wisata dengan keyword atau kata yang mengandung masjid. Contoh, saya ketik lagi gereja, maka akan dimunculkan daftar wisata dengan nama gereja. Nah, jika tidak ada maka akan kosong. Nah, contoh saya akan mengklik tempat wisata dengan nama Masjid Agung Kabanjai. Nah, setelah saya klik nanti ini, maka kita akan diarahkan ke detail dari tempat wisata tersebut. Nah, setelah saya klik, maka kita akan diarahkan ke halaman detail wisata tempat wisata tersebut. Nah, di detail ini ada gambar dari tempat wisata tersebut, kemudian nama dari tempat wisata tersebut, kemudian deskripsi dari tempat wisata tersebut, kemudian terletak di kabupaten mana, di kecamatan mana, dan di desa mana, dan tempat wisata tersebut untuk agama apa, kemudian harga tiket, kemudian bukanya setiap hari, kemudian waktunya 24 jam. Nah, di sini juga akan dimunculkan lokasi dari tempat wisata tersebut. Nah, jika kita ingin melihat lokasi dari kita bisa mengklik ini. Bisa mengklik ini untuk melihat lokasi dari kita. Namun kita harus mengizinkan aplikasi untuk mengakses lokasi kita. Nah, ketika di bagian detail wisata di bagian lokasi, ketika kita klik pin merah ini, maka akan muncul dua ikon baru, di mana ikon ini untuk show direction untuk ke lokasi wisata tersebut, dan ikon ini untuk membuka Google Maps-nya. Nah, di sini saya akan membuka atau mengklik ikon show direction sehingga akan diarahkan ke Google Maps dan akan ditunjukkan arah ke lokasi tempat wisata tersebut. Nah, di sini sudah diarahkan. Nah, sudah diarahkan ke Google Maps. Nah, di sini akan ada info berapa jarak dari lokasi user ke tempat wisata, kemudian berapa waktu yang ditempuh untuk ke tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Nah, kita kembali ke aplikasi kembali. Nah, di detail ini juga akan dimunculkan komentar dari user lain. Nah, komentar dari user lain ini kita bisa melihat bahwa yang membuat komentar atas nama username Fadil Arsya, kemudian komentarnya apa, kemudian dibuat pada tanggal berapa. Nah, di sini saya akan mencoba membuat komentar. Contohnya saya buat komentarnya luar biasa. Nah, setelah saya buat komentarnya, tinggal klik
submit untuk membuat komentar. Nah, setelah saya tekan submit, maka komentar yang akan kita buat akan muncul di daftar komentar dengan nama Erwin Dewi Sinaga, kemudian komentarnya luar biasa. Kemudian kita akan ke halaman profil untuk mengedit profil atau melengkapi profil dari user tersebut. Kemudian klik edit profil. Nah, di sini nanti langsung ada di halaman edit profil ini akan dimunculkan info profil kita yang sebelumnya, yang diambil dari profil sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengupdate atau mengedit profil kita. Nah, di sini yang kosong itu tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin harus diisi. Nah, untuk password ini tidak wajib diisi atau tidak wajib diubah. Nah, untuk tanggal lahir saya akan buat, misalkan saya buat tahun 98. Kemudian tanggalnya saya buat 10 Juni. Kemudian oke kan. Kemudian alamatnya saya buat Medan Amplas. Nah, kemudian jenis kelaminnya ini filenya harus berisi V dan L. Jika tidak akan muncul pesan error. Isi harus V dan L. Nah, P untuk perempuan dan L untuk laki-laki. Nah, di sini saya coba untuk mengubah agamanya. Saya buat jadi Kristen. Atau saya buat jadi Buddha. Nah, setelah kita mengedit profil, maka rekomendasi di halaman home akan berubah. Nah, saya klik simpan. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan user berhasil diupdate. Nah, kita kembali ke halaman home. Nah, di sini di halaman profil, maka info profilnya sudah lengkap. Seperti alamat sudah berisi, yaitu Medan Amplas, kemudian tanggal lahir, dan agamanya agama Buddha. Nah, kita kembali ke halaman home atau kembali ke beranda. Nah, setelah kita kembali ke beranda, maka rekomendasi dari wisata tersebut akan berubah. Nah, di sini di halaman home ini, rekomendasi wisata yang pertama adalah Vihara Bimala Dharma. Nah, saya klik untuk detail dari tempat wisata tersebut. Nah, setelah saya klik, maka detailnya akan dimunculkan di sini. Nah, di komentar ini juga akan muncul komentar dari user lain. Oke, saya akan buat contoh lagi untuk membuat komentarnya. Luar biasa. Kemudian saya submit. Nah, komentar berhasil ditambahkan. Nah, di sini juga kalau user keluar dari aplikasi, maka user tidak perlu login kembali. Maka langsung otomatis user login karena info dari user sudah disimpan. Nah, untuk keluar dari akun atau logout, kita bisa klik icon ini atau icon profil, kemudian klik logout. Maka akun kita akan keluar dari aplikasi dan kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, berhasil keluar. Nah, untuk register atau pendaftaran dengan user atau dengan menggunakan halaman atau menggunakan agama lain, misalkan Islam, Kristen, Buddha atau Hindu, maka halaman home rekomendasi akan berubah juga. Demikian video demo dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.